Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goal. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret? Ini ada beberapa teori, beberapa konsep. Nah, malam hari ini kita belajar pelan-pelan saja tentang konsep bagaimana dari mimpi kita wujudkan menjadi tujuan-tujuan yang konkret dan nyata. Biar orang tidak hanya bilang, kalau begitu sih cuma mimpi biasa. Biar mimpi itu jadi kenyataan. Nah, ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar, paham benar mimpi kita itu apa. Seperti saya bilang tadi loh ya, banyak orang yang tidak punya mimpi, banyak orang yang tidak berani mimpi. Jadi mimpi saja tidak berani. Semoga teman-teman tidak termasuk orang yang semacam ini. Harus punya cita-cita. Harus punya mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya, atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Maka penting ya teman-teman. Kan sering saya sindir itu di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita itu kalah sama anak-anak TK, anak-anak SD. Anak-anak TK itu kalau ditanya jawabannya lebih tegas. Cita-citanya apa? Polisi. Cita-citanya apa? Bisnismen. Cita-citanya apa? Pilot. Cita-citanya apa? Jawabnya lebih tegas. SD masih lumayan tegas. Nanti SMP mulai agak ragu-ragu. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game, itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA, misalnya SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. Nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas mungkin zaman kuliah. Tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah muncul ketakutan-ketakutan. Ketidakpercayaan diri. Wah, iya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang pingin jadi pilot, pingin jadi polisi. Sekarang mulai pesimis. Apa ya bisa? Apa ya mampu? Apa yang mungkin? Dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Jadi baik, beranilah mimpi. Ini pertama, syarat pertama. Ini tidak akan jadi kita lanjutkan kajiannya kalau teman-teman tidak memulai berani bermimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus berusaha lebih jauh untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah kayak tadi, bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya mendirikan kampus sendiri, atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi, itu kan kita harus belajar.
caranya, belajar isinya, belajar ikhwal mimpi kita tadi. Yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian, harus tahu apa saja tugas, wewenang, tanggung jawabnya menteri, apa saja kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri, bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, ini namanya pengetahuan. Jadi harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri. Kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu, harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam. Nah, kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Nah, ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini? Agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok-besok aja Pak, saya masih muda. Enggak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini yang ketiga, kita perlu memupuk potensi diri. Ya berarti kalau tadi belajarnya, kalau ini mewujudkan dirinya sehingga kita layak untuk mendapatkan mimpi itu. Yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi ini perlu juga mulai dibangun. Loh, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa? Membutuhkan siapa saja? Butuh teman yang seperti apa? Butuh guru yang seperti apa? Butuh kolega yang seperti apa? Butuh mitra kerja yang seperti apa? Yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. Jadi, tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian. Bahkan termasuk hal yang sangat privat, misalnya kayak tasawuf dengan kholwat uzlah suluknya, kan tetap butuh guru, tetap butuh yang nuntun, bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama saling ikut membimbing. Jadi ini namanya relasi. Apalagi hal-hal yang sifatnya keduniaan itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi, ya kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah, ini saya ini butuh orang yang ngerti hukum ini. Wah, mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah, saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut kecanggihan aspek IT ini. Wah, saya harus punya relasi yang ngerti IT. Karena belajar sendiri mungkin tidak nyampe. Sulit aku. Itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita, kita juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap yang tujuan yang harus kita lewati. Ya, destinasi itu tujuannya. Oh, untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden, itu kan pertama-tama aku harus misalnya sekarang ya jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai, atau ada sih jalur yang lain, jadi orang yang sangat berprestasi sehingga dilirik partai-partai.
Nah ini tak ambil yang mana 2 jalur ini sesuai potensiku misalnya. Sebelum ke sana harus punya pengalaman mungkin jadi kepala-kepala daerah dulu lah untuk anunya. Ini namanya target-target, destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya. Nah itu kita juga merancang ke sana. Harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati. Nah, terus jangan berhenti juga langkah selanjutnya melakukan evaluasi-evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah benar enggak sih? Wong saya tadi bilang wong manusia itu dinamis. Siapa tahu di tengah jalan kita harus ganti mimpi misalnya. Wah iya ya kalau zaman saya kecil dulu ini profesi ini menjanjikan. Tapi sekarang ternyata tidak. Malah menyulitkan, wah harus ganti ini. Nah, itu terus kan dievaluasi itu kan, mungkin digeser sedikit. Semula presiden terus mungkin cita-citanya jadi sudahlah ketua MPR juga enggak apa-apa lah, berarti harus naik. Ini jadi evaluasi-evaluasi. Semula cita-citanya bisnismen, level internasional, kemudian wah ini sekarang agak sulit ke sini, digeser sedikit lah. Misalnya enggak bisnismen tapi yang lebih sifatnya memberi saja untuk level nasional yang lebih banyak manfaatnya untuk dalam negeri misalnya. Itu kan hasil evaluasi-evaluasi. Nah, kalau sudah beres dievaluasi, dirancang ulang, boleh mimpinya ditetapkan lagi. Jadi di targetnya ditegaskan lagi. Kalau memang masih tetap itu ya tidak masalah. Setelah dievaluasi masih relevan ya oke, jalan terus seperti itu. Nah inilah gunanya siklus dari from dream to goal. Jadi bagaimana kita dari mimpi menjadi nyata. Biar ndak kayak acara TV zaman dulu yang mimpi kali ya. Jadi tidak hanya sekedar mimpi. Tapi kita ada upaya-upaya mewujudkan mimpi itu. Kalau mimpi kita besar, ya seandainya terpenuhi 80%-nya saja, itu kan sudah luar biasa. Makanya tadi saya bilang beranilah bermimpi besar, dan kalau kita berupaya sepenuh tenaga mewujudkan mimpi itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, lanjutannya from dreams to goals. Ini ada teori yang sering sekali dipakai oleh motivator-motivator. Ini kajian kita bulan ini kan mirip tema-tema yang diangkat para motivator itu ya. Meskipun sedikit-sedikit kita sisipkan aspek kefilsafatannya. Ini teori tentang tujuan. Jadi hidup ini kan harus jelas tujuannya. Makanya saya masukkan ini bagian dari from dreams to goal. Nah, merancang tujuan sebagai bagian dari mimpi-mimpi kita, itu rumusnya adalah SMART. Jadi bagaimana menerjemahkan mimpi jadi tujuan hidup itu kita harus SMART. Ya smart itu kalau bahasa Inggris artinya cerdas, tapi smart ini diterjemahkan per kata. Jadi S-nya itu spesifik, M-nya measurable, E-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Jadi kita harus cerdas. Yo mimpi, tapi mimpinya harus cerdas. Ketika mimpi itu kita terjemahkan jadi tujuan, target, cita-cita, ya harus smart. Smart itu yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu ya harus jelas dan tegas. Tidak kok multitafsir, tidak kok ambigu, yang jelas saja. Biasanya orang yang sulit untuk tegas dan jelas itu kan yang masih ragu-ragu. Ya Pak, saya ingin jadi
guru sih Pak, tapi ya kelihatannya kalau guru itu tidak tegas. Jadi bila perlu spesifik, Pak, saya ingin jadi guru, tapi levelnya SMA, Pak, bukan guru TK apa guru SD. Saya ingin jadi guru, Pak, tapi guru TK. Saya itu sayang sekali sama anak-anak. Itu lebih jelas. Jadi lebih spesifik. Jadi jangan target yang tidak jelas, yang kadang nanti menyulitkan kita. Ini yang pertama. Jadi bermimpilah, targetlah sesuatu yang jelas dan tegas. Saya Pak targetnya juara 1 apa? Saya targetnya jadi pimpinan di sini. Saya targetnya punya kekayaan minimal sekian. Itu spesifik namanya. Jadi mengingatnya lebih mudah. Mencapainya dan mengukurnya juga lebih mudah. Kalau kita tegas dan jelas. Kalau kita tidak tegas, tidak jelas, itu nanti bingung sendiri. Ini sudah sukses apa belum ya saya? Ini sudah tercapai apa belum? Yang kedua, miserable. Miserable itu dapat diukur. Ada ukuran yang jelas. Bahwa saya ini sukses. Ini loh Pak ukurannya, saya sukses atau belum. Kekayaan saya minimal 10M. Itu berarti saya sukses. Itu miserable. Dapat diukur. Nilai saya minimal IPK ijazah saya nanti itu 3,5 Pak. Nah ini berarti miserable. Dapat diukur. Jangan target ukuran yang sulit. Ya saya ukurannya pokoknya Pak, teman-teman saya bahagia saja, saya selesai. Wah itu sulit nanti. Teman-temanku bahagia itu kan ya ukuran kebahagiaan orang kan kita susah untuk mengukurnya. Tapi bikin parameter yang mudah dipahami. Saya jadi guru TK Pak, ya ukurannya pokoknya diterima di sekolah TK di wilayah tempat saya tinggal sudah alhamdulillah Pak. Nah, itu miserable. Atau jauh dari tempat saya sekarang asal masih di Pulau Jawa ya oke lah Pak. Itu namanya miserable. Masih bisa diukur. Jangan sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi misalnya kan sering kan kita misalnya cita-citanya apa? Saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Nah itu ya, ini bukan jelek, bagus. Cuma kan ngukurnya itu sulit. Gitu. Jadi nanti itu kita benar-benar sudah jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Itu cirinya apa? Buktinya apa? Itu kan kadang-kadang saya ada 1-2 mahasiswa itu yang mengalami kegelisahan, krisis identitas. Kemudian ngadep, kemudian ngejak ngobrol. Terus dia bilang, Pak, saya ini sedang pencarian loh Pak. Saya sedang ingin menemukan sesuatu. Nah, itu biasanya kalau ditanya dengan model SMART ini dia kesulitan. Misalnya kalau ditanya, oke, saya bantu pencarianmu. Yang kamu cari itu apa? Nah, itu dia mulai bingung. Kebenaran kah? Kebaikan kah? Atau apa? Itu biasanya terus mulai bingung ketika tidak spesifik. Kemudian cara mencarinya seperti apa? Kemudian ukuran bahwa kamu sudah menemukan itu apa? Apa kepuasanmu saja? Ataukah sesuatu yang menggembirakanmu? Ataukah yang menggembirakan orang tuamu? Ataukah yang seperti apa ukurannya? Nah, itu aspek miserable. Yang ketiga, achievable. Achievable itu bisa diraih sesuai dengan kemampuan kita, masih dalam jangkauan kita. Itu achievable. Jangan mencita-citakan sesuatu yang tidak achievable. Misalnya, Pak, saya ingin 3 tahun lagi desa saya ini menjadi ibu kota Indonesia karena kemajuannya. Misalnya itu yang tidak achievable. Pak, saya ingin semoga 5 tahun lagi saya bisa bersaing di bursa pencalonan presiden misalnya. Nah sekarang kamu semester berapa? Semester 1 Pak. Yo, kelihatannya tidak achievable.
Jadi achievable itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga dia bisa diraih. Yang keempat, R, realistic, realistis. Ini lanjutannya achievable. Jadi nyambung dengan kenyataan. Jadi kalau achievable itu lebih banyak berhubungan dengan orangnya. Kalau ini ya bukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan realitas. Jadi realistis. Ya realistis sajalah sesuai dengan situasi hari ini. Nah, itu namanya realistis. Saya ingin jadi Perdana Menteri di Indonesia. Ya kelihatannya ya masih belum ada Perdana Menteri. Wong sistem kita presidensial, tidak realistis. Saya ingin Indonesia ini hanya ada satu agama saja. Semua agama yang lain silakan, tidak realistis. Sejak nenek moyang kita itu sudah Bhinneka Tunggal Ika, beragam. Malah jadi kacau. Jadi smart, cerdaslah. Dan yang terakhir T itu time bound. Time bound itu punya batas waktu yang jelas. Jadi jangan menetapkan cita-cita yang sampai kapan saja Pak. Itu biasanya terus kita jadi malas. Coba ditarget dengan rentang waktu yang jelas. 20 tahun lagi Pak. Saya ingin sudah jadi orang yang mapan secara ekonomi sehingga bisa membantu orang lain. Itu time bound. Jadi ada batas waktu yang jelas. Jadi ini tips-tips sebenarnya untuk kita bisa bermimpi secara lebih realistis. Sehingga mimpi itu bisa kita wujudkan. Biar tidak jadi mimpi belaka. Jadi ini from dreams to goal.